Pemirsa, jumlah korban tewas akibat kebocoran gas beracun di perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi PT SMGP di Mandailing, Sumatera Utara bertambah menjadi 6 orang. Sejumlah karyawan hingga tingkat manajer sudah diperiksa polisi. Polisi dari Polres Mandailing Natal bersama Direskrimsus Polda Sumatera Utara menyelidiki bocornya sumur pengeboran yang mengeluarkan gas beracun di Desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penyidik memeriksa sejumlah pegawai hingga manajer perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Pemeriksaan berlangsung di ruang unit 1 Satreskrim Polres Mandailing Natal. Dalam peristiwa kebocoran gas beracun, polisi belum menetapkan tersangka. Tim lapor dan Inavis dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini. Aktivitas perusahaan itu berhenti terkait dengan aktivitas di well pad tersebut berhenti supaya aman. Nanti kita dorong ke sana personil untuk pengamanan. Sebelumnya beredar video amatir merekam kepanikan warga yang mengetahui banyak korban keracunan akibat semburan gas H2S yang keluar dari sumur pengeboran pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Warga merusak ambulans dan mobil perusahaan yang terlambat datang mengevakuasi warga yang tak sadarkan diri akibat gas beracun. Amuk warga dipicu banyaknya jatuh korban jiwa akibat keracunan gas tersebut. Korban meninggal dunia akibat keracunan dari kebocoran pipa gas di Mandailing Natal, Sumatera Utara berjumlah 6 orang. Ratusan warga memilih mengungsi ke Masjid Agung Nur Ala Nur di Panyabungan lantaran 22 orang lainnya mengalami keracunan cukup parah. Jumlah pengungsi mencapai ratusan orang karena berasal dari beberapa desa yang lokasinya berdekatan dengan titik pengeboran panas bumi PT Sorik Merapi Geothermal Plant di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Evakuasi 10 pekerja yang terperangkap dalam terowongan tambang emas di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan hari ini belum bisa dilaksanakan. Tim SAR gabungan belum bisa masuk ke dalam terowongan karena masih tertutup air. Hingga Selasa siang, tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan masih terpaku pada pembukaan jalan masuk menuju terowongan lokasi 10 pekerja terperangkap. Mereka dihadapkan pada genangan air yang menutup mulut terowongan setinggi 3 meter. Selain masih tertutup air, kondisi medan menuju lokasi kejadian sangat berat. Selain berlumpur, rutenya terjal dan menyulitkan pergerakan tim SAR. Ponidi, salah satu korban selamat, mengatakan terdengar suara gemuruh sebelum dinding tambang ambrol disertai terjangan banjir lumpur. Bersama 6 rekannya, Ponidi melawan arus lumpur menuju sumber longsor. Setelah berjam-jam berjalan dengan separuh tubuh terbenam lumpur, mereka bertujuh berhasil keluar dari terowongan melalui dinding yang jebol. Caranya meloloskan diri itu kayak gimana, Pian? Merangkak. Merangkak. Sebelumnya tahu enggak bakalan ada musibah ini? Enggak tahu. Ada tanda-tanda? Enggak ada. Tiba-tiba langsung air meludak gitu ya? Iya. Cuma ada seperti suara motor itu di dalam lah, pertamanya ini pertamanya. Korban selamat lainnya, Arbani, sempat terjebak di dalam terowongan selama 12 jam. Pria 50 tahun itu baru bisa keluar setelah berjalan menembus lumpur di tengah malam. Waktu kami ketemu itu kan masih siang. Oh, masih siang. Jadi sudah dipikirkan untuk keluar dari situ ya. Gimana siang itu kan masih runtuh. Jadi menunggu. Menunggu. Jadi menunggu malam setelah baru ini ya. Terus sudah hampir runtuh baru kami menggali. Para korban selamat berharap 10 rekannya yang masih terperangkap longsor di dalam terowongan bisa menemukan jalan keluar dengan selamat. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri kembali berhasil mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. 2 jenazah yang teridentifikasi merupakan kakak beradik. 2 jenazah yang teridentifikasi yaitu Zurisi, perempuan berusia 8 tahun, dan Umu Christine, perempuan berusia 2 tahun.
Kedua jenazah merupakan kakak beradik. Identifikasi berhasil dilakukan melalui identifikasi DNA yang diperoleh dari hasil mencocokkan DNA keluarga korban. Dengan tambahan 2 korban, total sudah 55 korban berhasil teridentifikasi dengan rincian 27 laki-laki dan 28 perempuan. Kini tersisa 7 korban yang belum teridentifikasi. Ada penemuan lagi dengan DNA dengan nomor AM 12 atas nama Umbu Christine Zai, perempuan, dengan data pembanding ibu kandung dan ayah kandung. Yang kedua AM nomor 16 Yurisya Zuar Zai, perempuan, dengan pembanding ibu kandung dan ayah kandung. Alhamdulillah ini sekeluarga sudah teridentifikasi semua. Demikian Bapak, izin. Ini satu keluarga, jadi sudah teridentifikasi di tanggal 17 dan 16 dan sekarang yang untuk Umbu dan Yurisya Zuar, jadi sudah lengkap semua sebagai satu keluarga. Warga desa Teluk Sebong, Bintan, Kepulauan Riau dihebohkan dengan penemuan benda mirip sayap pesawat terbang di pantai Teluk Putri. Serpian sayap pesawat itu kini diselidiki petugas. Seorang pekerja di kawasan wisata Lagoi, Bintan, menemukan benda diduga bagian sayap pesawat di pantai Teluk Putri, Kepulauan Riau. Benda mirip sayap pesawat ini ditemukan Abdullah saat tengah membersihkan sampah di tepi pantai. Oleh petugas, temuan tersebut kemudian dibawa ke pos TNI Angkatan Laut Lagoi, Bintan. Setelah dikoordinasikan, ternyata memang benar ada di lokasi dan kita pun nanti langsung bersama-sama dengan unsur aparat dari TNI Polri, pemerintah kecamatan langsung ke lokasi melihat langsung dan selanjutnya kita bawa ke pos Angkatan Laut yang ada. Serpihan mirip sayap pesawat ini tampak berwarna abu-abu dengan cat yang sudah pudar. Saat ini tim dari TNI Angkatan Udara tengah menyelidiki temuan ini. Dari Bintan, Ahmad Afandi Pohan, iNews melaporkan. Panik menghindari razia protokol kesehatan, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengemudi ojek online. Kami kembali usai jeda berikut ini.